Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Dominikus Bagas. Sudah lama saya gak ngonten anyway, karena kesibukan dan agenda yang lainnya. Sehingga sekarang saya mulai konten lagi, dan kedepannya tentu akan ada konten-konten yang menghibur, ya, memberikan hiburan, edukasi, dan ataupun wawasan itu untuk teman-teman semuanya. Yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ya, aktifkan notifikasinya, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like juga. Yang mau komentar, silahkan. Oke, di dalam konten ini saya akan membahas 5 ya, dari sekian banyak pertanyaan yang muncul perihal hipnotis. Why hipnotis? Karena konten-konten saya sebelumnya banyak menampilkan adegan dan pertunjukan tentang itu, ya. Jadi saya akan bahas 5 pertanyaan yang sering saya jumpai ketika saya menemui orang yang bertanya terhadap saya tentang hipnotis itu sendiri, ya. Yang pertama, apa itu perbedaan antara hipnosis dan hipnotis? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah sering mendengar ya, ada yang mengatakan hipnotis lah, ada yang mengatakan hipnosis lah. Mungkin baca juga di media ada hipnosis, ada hipnotis. Perbedaannya apa sih? Sebenarnya ini masalah istilah aja ya, antara praktisi dan keilmuannya. Contoh, ya, seorang fisikawan itu menerapkan ilmu fisika, ya. Praktisinya namanya fisikawan, tapi ilmunya namanya ilmu fisika, kayak gitu. Itu perbedaannya. Jadi sebenarnya hipnotis itu adalah orang yang memainkan, ya. Saya sebagai seorang hipnotis atau praktisi hipnotis, ilmu yang saya mainkan adalah hipnosis namanya. Jadi hipnosis adalah keilmuannya dan hipnotis adalah orang yang memainkannya. Ya, Master Romy Rafael adalah seorang hipnotis. Sementara ilmu yang dimainkan adalah ilmu hipnosis. Kayak gitu, teman-teman. Ini dasar ya, ini masih dasar sekali. Dan itu perbedaannya. Intinya teman-teman sekarang udah tahu. Bagi yang sebelumnya belum tahu gitu. Cakupannya sangat luas keilmuan ini, jadi tidak akan bisa untuk dibahas dalam waktu yang singkat. Oke, mungkin di next session ya. Kemudian, yang pertanyaan kedua. Sama nggak sih tidur dalam kondisi hipnotis dengan tidur biasa? Sebenarnya berbeda dan jauh berbeda. Kenapa? Karena kalau kita mau menelaah ini, tentu akan belajar tentang gelombang otak. Cuman saya tidak akan bahas di sini karena nanti jadi terlalu panjang dan bisa melebar kemana-mana. Intinya berbeda. Tidur hipnotik itu adalah tidur ketika seseorang dalam kondisi dihipnosis. Ya, hipnosis orang itu tidur, masuk dalam gelombang otak tertentu sehingga terjadilah situasi atau keadaan dia seolah-olah tidur. Tapi beda dengan tidur biasa. Ya kalau tidur biasa, itu kan nggak bisa disuruh-suruh. Sementara kalau dalam tidur hipnotik, itu bisa disuruh-suruh. Ya, jadi beda ya teman-teman. Yang ketiga, apakah hipnosis itu berbahaya? Nah, sama aja ya, apakah hipnotis itu berbahaya? Sebenarnya saya untuk istilahnya kita general pakai hipnotis aja lah, karena kata hipnotis itu sudah terlanjur membaur di dalam negara kita, gitu. Jadi orang taunya hipnotis. Kalau dengar hipnosis, apa sih hipnosis itu? Kok kayak hipnotis ya, gitu. Padahal tadi di awal kita di poin pertanyaan 1 sudah saya jelaskan ya, kayak gitu. Jadi istilahnya global aja hipnotis ya, karena itu yang banyak dikenal oleh masyarakat kita. Itu. Balik lagi, apakah hipnotis itu berbahaya? Tidak, sepanjang sejarah hipnosis ditemukan sampai sekarang, tidak ada satupun orang yang tidak bisa bangun dari keadaan tidur hipnotik gitu. Di sini sebenarnya ada risiko ketika tidak dibangunkan dengan step by step yang benar. Risiko itu salah satunya adalah dia akan bangun dengan sendirinya dengan kondisi yang tidak nyaman, bisa pusing, bisa ngerasa ngambang, dan lain sebagainya. Ada sih satu lagi kemungkinannya adalah dia akan mengalami trauma. Jadi itulah wujud pertanggungjawaban seorang
praktisi hipnosis atau seorang hipnotis kepada subjeknya agar membangunkan dengan cara yang tepat sehingga menimbulkan suatu kesan yang baik begitu. Ya. Misal nih ada orang di hipnosis tidur kan? Tidur terus ditinggalin gitu aja. Dia akan bangun sendiri sebenarnya. Dalam rentang waktu tertentu dia bisa masuk tidur beneran juga nantinya, dari tidur hipnotik ke tidur beneran gitu. Sesuai dengan tidurnya berapa lama gitu. Itu bisa terjadi kayak gitu loh. Nah, tentu untuk berbahaya sih tidak ya. Cuman memang ada faktor risiko ketika tidak dibangunkan atau tidak disadarkan dalam keadaan yang sesuai dengan aturan yang ada. Begitu. Ya, jadi nggak berbahaya. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Kalau penasaran, ya udah ngerasain aja hipnosis. Ngerasain aja dihipnotis. Nanti, oh begini toh rasanya. Kalau saya mau menjelaskan, sebetulnya kondisinya seperti ini loh teman-teman. Pernah nggak sih fase ketika menjelang mau tidur itu kan kita kayak dalam kesadaran yang ngambang ya, terus baru beneran tidur. Jadi istilahnya kayak tidur ayam. Nah, kondisinya seperti itu. Dan kondisinya itu sangat rileks dan tenang sekali, enak sekali gitu. Enak sebenarnya di hipnotis itu. Gitu. Ya. Jadi nggak usah takut dengan, wah nanti dihipnotis, nanti jadinya begini, nggak sadar. Bukan nggak sadar. Justru malah dalam kondisi yang super sadar. Gitu. Ada penelitian yang mengatakan bahwa kondisi hipnosis itu adalah kondisi yang super sadar. Gitu. Kenapa di masyarakat kita itu banyak asumsi-asumsi negatif? Ya karena banyaknya berita yang beredar yang mengatasnamakan hipnotis. Gitu. Nanti kita bahas ini ada di pertanyaan keempat berikutnya setelah ini ya. Oke, itu ya. Jadi nggak bahaya sama sekali. Yang keempat, apakah hipnotis itu bisa untuk jujur-jujuran, mencurahkan isi hati, ya, berkata sejujur-jujurnya? Well, itu tergantung kondisi dari orang tersebut, ya, kondisi dari orang tersebut. Jadi kalau yang ada di tayang-tayangan, kalau yang jujur vulgar itu ya bisa diambil kesimpulan sendiri ya. Saya kasih kode tit gitu aja ya. Gitu. Intinya dari ketika seseorang itu dalam kondisi hipnosis dia masih bisa memfilter mana yang harus dikeluarkan, mana yang tidak. Jadi tidak sepenuhnya terus dia bisa los mengungkapkan semuanya dengan menggebu-gebu kayak gitu. Ya. Intinya dia masih punya filter atau penyaring lah. Mana yang seharusnya diomongin, mana yang tidak. Gitu. Dan dalam kondisi hipnosis itu orang tetap bisa dengar sekelilingnya sebenarnya, cuman dia di bawah kontrol si praktisinya gitu loh. Jadi tetap mendengar ada motor lewat kayak gitu kan, terus ada misal orang jalan di depannya tuh dia tetap tahu gitu, cuman dalam kendali si praktisi kayak gitu. Seorang praktisi, maaf. Itu ya. Jadi buat jujur-jujuran yang vulgar yang sampai lost control gitu, tidak. Berikutnya, pertanyaan yang kelima. Ini yang paling umum juga, apakah sama antara hipnotis dan gendam? Nah, sebenarnya sama seperti bicara soal putri salju dan nastar. Sama-sama kue. Sama-sama terbuat dari tepung. Ya, dari tepung terigu, terbuat dari gula komposisinya. Dari garam, dari telur, ya kan? Ya sama. Hipnotis dan gendam, ya itu sama-sama akarnya atau sumbernya adalah alam bawah sadar. Gitu. Cuman pengkondisiannya yang lain. Jadi saya lebih suka menjabarkan atau menjelaskan secara singkatnya itu adalah kalau hipnotis itu istilahnya adalah permisi dulu, ya dengan pengkondisian yang tertentu dengan kata-kata tertentu ya untuk masuk ke bawah sadar seseorang. Kalau gendam itu memaksa. Jadi ibaratnya adalah seperti kalau hipnotis itu mau masuk rumah orang itu ketok pintu dulu, permisi, ketok pintu, pencet bel kayak gitu sampai diizinkan masuk. Nah, kalau gendam itu langsung didobrak pintunya, terus masuk tanpa permisi, tanpa ketuk pintu, tanpa pencet bel, langsung didobrak masuk rumah orang gitu. Karena kan yang kita masukin kan alam bawah sadar orang gitu loh, yang kita mau kontrol kan alam bawah sadar orang ya. Itu sebenarnya tidak ada salah
tidak ada salahnya gitu. Karena dua-duanya punya nilai yang positif sebenarnya. Dan gendam itu bisa digunakan untuk terapi, ya, bisa digunakan untuk teknik kalau orang itu memang susah dikondisikan dengan secara halus, ya pakai gendam. Misal mau hipnoterapi kok dia susah sini, ya udah pakai gendam aja gitu. Cuman ya itu tadi balik ke poin yang sebelumnya, ini ada sangkut pautnya yang tadi saya bicarakan. Jadi banyak orang mengatasnamakan kejahatan itu adalah kejahatan hipnotis atau gendam. Padahal kebanyakan dari mereka adalah teknik penipuan terstruktur. Ya, teknik penipuan terstruktur. Itu jadi ada alur yang sudah dibangun, skenario yang sudah dibangun untuk menipu orang atau memperdaya orang di jalanan. Seperti itu. Jadi itu masih bukan hipnotis atau gendam gitu, tapi adalah teknik penipuan gitu. Gitu. Misal ada seorang teman mau menipu temannya, sebut saja Budi mau menipu Eko gitu ya. Budi mau menipu Eko, ini nama random aja ya, ini sebagai contoh gitu. Budi mau menipu Eko. Nah, Budi itu bilang kalau bahwasanya dia kehilangan dompetnya, dia kehilangan semua surat-suratnya, dia nggak punya uang sama sekali, dia mau bayar kontrakan, mau bayar cicilan listrik dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya dia punya duit gitu. Terus akhirnya si Eko ini merasa iba, terus dikasih lah. Itu kan sebenarnya kan penipuan terstruktur secara gak langsung. Oh ya, seperti itu. Jadi karena hipnotis dan gendam ini adalah keilmuan yang sebenarnya sangat sakral sekali menurut saya, karena hipnotis itu bukan cuman tidur dan menidurkan. Masih banyak level yang sampai ke taraf yang tinggi gitu. Cuman saya tidak akan bahas sampai mendetail banget. Nah, itu teman-teman. Jadi 5 pertanyaan yang sering diajukan seputar hipnotis kepada saya. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. See you and thank you. Jangan lupa buat subscribe. Thank you.